Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk menonton video ini. Kali ini kita berjumpa lagi dengan tugas kedua mata kuliah pajak dan investasi daerah. Kali ini temanya adalah menghitung pajak hotel di Kota Bogor. Perkenalkan, saya Hafid Raharjo dari Prodi Manajemen Pembangunan Daerah IPB University akan menjelaskan tema tersebut. Ya, untuk daftar isi dari presentasi ini ada 4, yakni yang pertama adalah definisi dan juga dasar hukum dari pajak hotel itu sendiri di Kota Bogor. Dan yang kedua adalah variabel pajak hotel, di mana di sini akan dijelaskan mengenai komponen biaya apa saja yang digunakan dalam menghitung tarif pajak hotel. Yang ketiga, kita akan melakukan simulasi perhitungan pajak hotel di Kota Bogor dengan ada sedikit disclaimer di sini bahwa angka yang digunakan adalah angka yang bersifat hipotetik atau adanya perkiraan sendiri. Dan terakhir adalah kesimpulan. Oke, baik. Pada bagian pertama kita akan menjelaskan mengenai dasar hukum dan definisi dari pajak hotel. Dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2019 tentang pajak hotel. Adapun definisi pajak hotel menurut peraturan tersebut adalah pajak hotel yang disebut adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Demikian menurut pasal 1 ayat 5. Ya, selanjutnya pada bagian ini masih berbicara mengenai dasar hukum. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai definisi dari objek pajak hotel. Ya, menurut Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2019, objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang yang sifatnya sesuai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Sedangkan jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimili, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci setrika, transportasi. Juga ada jasa persewaan ruangan dan makan minum untuk kegiatan acara atau pertemuan dan sejenisnya. Dan dari sini kita bisa melihat bahwasannya yang dipungut oleh objek pajak hotel itu adalah layanan diberikan oleh hotel, yakni terutama sekali adalah biaya dari penginapan atau kamar dan kemudian jasa lainnya seperti makanan, minuman, dan lain-lain. Ya, selanjutnya adapun mengenai tarif pajak ditetapkan sebesar 10%. Nah, sedangkan besaran pajak itu adalah tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak. Adapun masa pajak dan tahun pajak, masa pajak itu adalah 1 bulan kalender dan tahun pajak adalah 1 tahun kalender. Jadi menurut perda ini, masa pajak itu sebenarnya adalah pajak hotel terutang itu dihitung tiap bulannya atau selama 1 bulan kalender. Ya, selanjutnya kita akan menjelaskan bagian kedua, yaitu mengenai variabel pajak hotel. Jadi menurut riset yang kami lakukan, setidaknya ada 4 komponen dalam menghitung pajak hotel di Kota Bogor. Yang pertama adalah jumlah kamar. Menurut data dari BPS Kota Bogor, jumlah kamar hotel Kota Bogor tahun 2012 sebanyak 4.612 kamar. Komponen yang kedua adalah harga kamar. Harga kamar ini adalah harga dasar dari kamar ditambah dengan biaya layanan sebesar 10%. Biaya layanan ini sifatnya wajib ya, jadi memang menurut
peraturan memang hotel diperkenankan untuk menambah biaya layanan 10% dari harga kamar yang dijual. Komponen ketiga adalah layanan lain. Layanan lain adalah layanan selain sewa kapal. Layanan lain mencakup yang sering kita gunakan adalah mungkin kalau kita makan minum di hotel, atau mungkin kita kemudian menggunakan kolam renang dan lainnya, itu sudah terkenakan pajak hotel. Nah, yang terakhir adalah rate-nya atau tarif pajaknya. Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, tarif pajak untuk Kota Bogor ini pajak hotel sebesar 10%. Ya, kali ini kita akan menjelaskan mengenai simulasi perhitungan pajak hotel di Kota Bogor. Ya, sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwasanya angka ini adalah hipotetik atau istilahnya juga perkiraan sendiri, karena memang datanya sulit untuk kita cari. Jadi menurut beberapa data-data yang kami kumpulkan, yaitu pertama adalah tingkat penghunian kamar dalam persen. Menurut data yang kami kumpulkan di BPS Jawa Barat itu memang dia menghimpun tingkat penghunian kamar, namun dia angkanya itu di total untuk seluruh kota kabupaten tiap bulannya. Jadi memang kalau kita tahu bahwasanya di hotel itu kan ada peak season, ada juga low season gitu. Misalnya kita akan tahu kalau peak season itu kan di akhir tahun, atau dan juga misalnya setelah semester 2 gitu. Misalnya kemudian semester 1 tahun berjalan itu rate-nya atau punya isian kamar itu cenderung agak sepi, karena ya misalnya kan yang banyak menggunakan jasa hotel misalnya adalah instansi baik pemerintah maupun swasta, itu misalnya akan baru mulai bergerak itu setelah semester kedua. Jadi kemudian kita bisa bikin asumsi bahwasanya dengan memperhatikan tingkat penghunian kamar itu yang semakin meningkat di semester 2, maka harga kamar yang dijual oleh hotel itu juga akan semakin tinggi. Nah, di sini juga kemudian harga kamar ini kita juga menggunakan asumsi bahwa semakin menjelang akhir tahun itu harganya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena tingkat terisian kamar juga akan meningkat. Di sini menurut data yang kami peroleh itu di Kota Bogor sendiri angkanya itu 58,8% pada tahun 2019. Nah, itu berarti kita kirakan bahwa menjelang akhir tahun itu keterisian kamar itu mungkin akan mencapai 85% untuk maksimal pada bulan Desember. Dan kemudian harga yang di rata-rata itu rata-rata saja mungkin akan mencapai sampai 750.000. Ini harganya sudah jauh lebih tinggi ketimbang harga pagu yang bisa kita rujuk itu dari standar biaya masukan Kementerian Keuangan sebesar 570.000 Jawa Barat. Itu sudah angkanya sudah jauh di atas itu atau melebihi pagu. Ya, kemudian kita bisa menghitung total omset dari kamar setiap bulannya sekian. Kita lihat di sini bahwasanya dari bulan Januari kemudian sampai bulan Desember itu angkanya bervariasi. Kita rata-ratakan itu sebesar total omset untuk tahun mencapai 136,3 miliar rupiah. Kemudian yang agak sulit kita perhitungkan adalah layanan selain sewa kamar, seperti mungkin biaya penggunaan mungkin kolam renang, atau mungkin kita menggunakan jasa laundry atau setrika itu bisa kita gunakan, dan juga makan minum itu angkanya ya ini adalah angka estimasi. Jadi kita juga menggunakan asumsi bahwa menjelang semester 2 dan seterusnya sampai akhir tahun ada peningkatan layanan, karena adalah menuju puncak peak season biasanya, yaitu musim liburan anak sekolah dan juga musim liburan para pekerja. Kemudian bisa kita lihat di sini dasar pengenaan pajak itu adalah total omset dari kamar dikalikan ditambah dengan layanan di luar sewa kamar. Kemudian kita ada peroleh harga nilai pajak hotel terutang ini tiap bulannya sebesar tabel yang disajikan. Di terlihat bahwa bulan Januari itu juga kita asumsikan cukup tinggi karena masih libur akhir tahun. Jadi asumsinya mencapai kurang lebih 11,6 M, dan seterusnya sampai kemudian kita asumsikan di semester 2 ini bulan Juli sampai bulan Desember itu angkanya akan semakin tinggi, dimana kita start dari bulan Juli sekitar 11 M, maka sampai bulan Desember itu pajak hotel akan mencapai 20,9 M. Jadi kita
menurut perhitungan ini pajak hotel terutang pada tahun berjalan di Kota Bogor ini asumsi sebelum Covid ya, jadi kondisi normal gitu mencapai sekitar 164 miliar rupiah. Ini angkanya emang cukup tinggi ya, meskipun realnya itu tahun 2019 saja itu PAD Kota Bogor pajak hotel hanya mencapai sekitar 90 M. Jadi mungkin ya, ini adalah angka yang istilahnya baru perkiraan saja, tapi mungkin kurang lebih bisa dikatakan potensi penerimaan Kota Bogor dan pajak hotel mungkin mencapai angka 164,6 miliar tersebut. Ya, jadi sekarang kita sudah sampai pada bagian kesimpulan. Jadi berdasarkan presentasi sebelumnya, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan, itu 3 poin utama, bahwa yang mempengaruhi tingkat pajak hotel itu adalah tingkat penghunian kamar atau TPK. Di sini kemudian memang kita memahami di lapangan bahwa faktanya adalah keterisian kamar itu sangat bervariasi, disesuaikan dengan periode waktu, yaitu misalnya kalau peak season akhir tahun atau mungkin pas masa libur anak sekolah biasanya itu pertengahan tahun dan juga akhir tahun. Nah, juga ada low season bulan Februari sampai bulan Mei, itu karena mungkin ya tidak banyak waktu libur, jadi emang ya keterisian kamar hotel itu bisa sepi pada bulan tersebut. Harganya itu kan murah gitu. Katakanlah juga itu akan sangat terkait dengan komponen kedua, itu harga kamar. Harga kamar ini sangat terkait erat, karena ketika TPK itu tinggi maka harga kamar juga akan meningkat gitu. Kita tahu bahwa saya di akhir tahun itu biasanya TPK atau kemudian kamar itu hotel itu penuh karena orang banyak yang merayakan Natal, akan libur akhir tahun, itu kemudian mencari hotel dengan harga yang terjangkau itu cukup sulit gitu karena permintaan tinggi seperti itu. Dan kemudian yang ketiga adalah layanan lain. Ini menurut penulis ini adalah perlu dilakukan estimasi dengan lebih baik, karena selama ini juga dengan menggunakan metode self assessment atau penilaian pribadi oleh wajib pajak yakni pihak hotel tersebut, maka mungkin ya akan sangat sulit untuk dilakukan estimasi, karena juga tidak ada standar baku dan juga setiap hotel akan memiliki standar layanan yang berbeda-beda. Tentu hotel berbintang dengan hotel yang bintangnya mungkin baru 1 atau 2 itu layanannya tidak begitu banyak dengan hotel yang bintang 4 atau 5 untuk menawarkan banyak layanan yang kemudian itu akan semakin memperbanyak nilai potensi pajak hotel dapat tipu. Ya, demikian yang dapat disampaikan atas presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.